ini awal dari Ki Dukun ini adalah Pangeran Panjunan. Dan memang kenapa bisa mahal? Sebetulnya relatif ya. Sebetulnya kita juga tidak mau jual. Cuma dikarenakan kita juga nazar, sebagian dari penjualan Ki Dukun 50% akan kita sumbangkan ke keraton. Rencana kita seperti itu. Jadi kita buka di angka 2 miliar, penawaran baru 1,5. Yang satunya STW, yang satunya sepuh, yang setrika sepuh. Tapi yang STW-nya pamornya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ijul Official. Kali ini Kang Ijul berada di Pendopo Bupati Cirebon, ingin melihat pameran dan bursa keris Nusantara yang digagas oleh Paguyuban Seni Tosan Aji Cirebon. Pameran ini ternyata tidak dihadiri peserta cinta keris dari Cirebon saja. Ada dari Jakarta, Pemalang, Semarang, Jombang, Malang, Madura, dan banyak daerah lainnya. Pameran bursa keris dibuka oleh Bupati Cirebon, yaitu Bapak Imron, dan juga dari beberapa seniman dan budayawan dari Cirebon yang datang. Model keris memiliki ciri khas berbeda antara kerajaan satu dengan kerajaan lain, seperti kerajaan Cirebon, kerajaan Galuh, Banten, Majapahit, Mataram, dan beberapa kerajaan lainnya. Dijelaskan Pak, ini keris apa? Yang ini keris Tuban. Keris Tuban Pak. Ya. Sekitar tahun berapa ini Pak? Keris Tuban? Tubannya sekitar tahun 1800-an. 1800-an ya Pak? Iya. 1800. Berarti posisi sudah kekinian ya Pak ya? Iya. Penjajahannya. Lepas berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau yang Tuban ini 12 juta. 12 juta? Iya. Bahannya Pak ini Pak? Ini bahannya besi, baja sama meteor. Warangkanya Sunggingan, Surakarta. Selanjutnya Pak ini Pak? Yang ini Patrem. Era Mataram. Tahun Pak? Tahun 1700-an. 1700 ya? Iya. Lepas berapa Pak ya? Yang itu 7 juta. Oh ini 7 juta Pak? Iya, yang Patremnya. Baik, berikutnya Pak, ini Pak? Kalau yang ini HB5. HB5 itu apa Pak? Hamengkubuwono. Oh Hamengkubuwono ya? Yang kelima. Hamengkubuwono kelima. Ya 1700-an juga ya. 1700. Tapi ini tidak digunakan Pak HB ya? HB5 tidak ya? Cuma memang zamannya memang ya, zamannya itu. Ya, zamannya itu. HB5 itu 1800-an kalau nggak salah. 1800 ya? 1800 ya. Dan ini Tuban. Tuban banyak ya Pak? Iya, Tuban banyak karena Tuban tuh kerajaannya panjang ya Raja. Ini kalau Tuban memang tidak ada lekukannya Pak, polos begini ya Pak? Enggak, ada yang meluk juga, ada yang lekuk. Tapi kebanyakan yang lurus dia kalau Tuban ya. Tuban. Kalau boleh tahu Pak, Tuban runcingan di sini ya Pak? Runcingan di awal ini, ya runcingan di ujung ini. Ciri khas Tuban tuh ininya agak kayak lonjong gitu loh di sininya. Dan agak tebel biasanya gonjonya. Pak, apakah memungkinkan Pak kalau keris-keris zaman sekarang memang ada motif-motif begini? Bisa juga Pak ya? Bisa. Tapi sulit ditiru untuk bahan materialnya. Karena material kuno itu sulit dicarinya. Belum tentu yang kecil itu lebih murah, padahal lebih mahal ya Pak? Iya, ini kecil paling mahal ini. Ini era Jenggolo ini. Jenggolo itu era? Tahun 1300-an, 1200, 1300. Wah. Artefak kalau ini. Ya pas berdirinya Cirebon nih Pak? Iya. Cirebon kan 1200-an nih Pak? Iya.
mulai. Ini paling langka ini. Ini Pak. Kalau ini Kris Banten, Oh, Banten. 1800-an. Motifnya sama aja Cirebon Pak ya? Sama, karena kan Jawa Barat kan Iya, mirip-mirip. iya, iya, iya. Nah, kalau Pasundan ya, Pasundan. Iya, Pasundan. Seperti ini. Iya, ini gerenengnya ini kan beda. Kalau gereneng Pasundan sama gereneng HB, PB itu beda. Nah, ini Kris Cirebon ini. Oh, Cirebon Pak ya? Iya, otentik Cirebon. Yang Cirebon berapa Pak? Yang- Boleh tahu harganya ini? Yang ini 7 juta. Dapurnya dapur langka, Balebang. Balebang itu untuk rumah itu kelihatan mewah buat kerejekian. Bale kan kayak singgah sana. Ya. Pak, kalau ini berarti Cirebonnya era tahun berapa Pak? Ini yang kalau yang ini tahun 1700-an. Oh, 700 ya. Itu sudah mulai sultan ya. Iya, Namanya Pak ini Pak? Balebang dapurnya. Balebang. Iya, Balebang. pamornya ya pendaringan kebak maksudnya. Ini Mataram Pak ya? Ini Mojopahit ini. Oh iya, Mojopahit. Megantoro. Iya, iya. Saya tadi diajarin Mojopahit. Lebih pipih Pak ya? Iya, lebih pipi, terus lebih ringan kalau Mojopahit itu, nggak begitu besar. Pak, sebenarnya kalau kris ini tidak digunakan untuk perang kan Pak? Oh enggak. Kewiwabaan aja. Iya, kalau kris itu kan ageman. Ageman itu ya buat kita tuh sengkelitan itu. Piandel kalau orang Jawa ngomong. Karena kita ngambil dari filosofinya sama esoterinya. Nah ini Pak. Kalau yang ini kris Galuh, Oh, Jawa Barat nih Galuh Jawa nih. Barat. Iya. Galuh Jawa Barat. Oh ini Prabu Siliwangi ini. Iya. Zamannya tahun 1200-an. Ya ini kalau ini 1300-an tahun. Oh, lepas berapa Pak? Kalau yang ini 25. Karena langka. Sorry Pak, saya. Iya. Ini harga 25 juta. Keris dari Galuh. Pamornya Toyo Mambek gitu. Toyo Mambek tuh kerejekian biar terkumpul terus. Ini 25 juta guys. Ini sih bukan Pasundan nih Pak ya. Kalau ini kris PB5. Oh, PB5. Nah, PB itu Paku Buwono Solo. Pak, sorry. Saya tertarik sama ini Pak, yang membedakan, yang membedakan tadi Cirebon sama. Iya, karena kalau ini do-nya itu jelas. Ini do ibaratnya kan kayak tulisan Arab kayak do iya, itu. iya, iya, iya. Kalau itu lebih agak kecil, kalau Jogja itu agak melebar. Nah, kalau Jawa Baratan kebanyakan begini modelnya. Jawa Barat itu. Nah, do-nya seperti ini. Jadi gereneng itu menandakan dari kerajaan mana. Iya, iya. Ini berapa Pak? Yang ini 20. 20. Iya. Dapurnya Parung Sari. Berarti masih tinggi nih Pak ya? Iya, karena ini langka, masih utuh. Baik. Ini Pak, berikutnya Pak. Yang ini Pandowo, Pandowo. era Mojopahit akhir, mau masuk ke Demak. Tapi lekukannya kayak Cirebon ya Pak? Apa enggak begitu tajam gitu? Iya, enggak kan kalau ibaratnya ada yang apa? Sarpong langi itu ibaratnya kayak ular berenang itu loh. Oh iya. Kalau yang begini maksudnya ngembo. Ngembo tuh kayak ular yang kenyang tapi jalannya kan panjang. Lepas berapa ini Pak? Yang ini 35. 35. Wah, sama ya, hampir mirip. Iya, ini karena juga langka Majapahit nih, mau masuk ke Demak. Tahun 1000 ngano, hampir 400 500 1400-an lah. 400-an ya.
Singosari. Oh, Singosari. Singosari akhir tahun 1200-an. Dapurnya Pandowo. Pamornya pendaringan kebak. Ini ketika Bapak menemukan ini dalam kondisi memang sudah begini, Pak, sudah karat? Sudah atau... begini, saya ngambil dari kolektor. Pas berapa ini, Pak? Yang ini 85 juta. Ya. Oh, ini lebih berat, Pak? Iya, karena bajanya lebih banyak. Ini... Karena besi sama baja itu kan beratan baja. Ini harga 85 juta. Hebat banget. Tadi dari kerajaan Singosari akhir. Singosari akhir. Bagus, gagah kerisnya. Bisa dikatakan berat juga tadi, nggak salah satunya berat, nggak coba ya dari tuanya apa ya? Iya, karena materialnya yang dipakai kan beda-beda. Nah, kalau ini keris Sultan Agung. Dapurnya Sengkelat. Era-era Sultan Agung. Ini asli, Pak? Ini pendoknya asli, ini pendok perak ini, tatahannya Jogja. Ini warangannya Cendana Wangi. Detail kalau tatahannya lawas itu. Iya, Pak ya, luar biasa ya. Padahal tipis dia. Oh, ini tipis, Pak? Iya, dia nggak sistem dicetak, tapi ditata pelan-pelan. Bapak sudah berapa lama, Pak, koleksi keris ini, Pak? Udah sekitar 20 tahunan. 20 tahun, Pak? Iya. Jadi sering keliling-keliling cari ke kolektor gitu. Kita ya jual beli lah. Jual beli, Pak? Iya. Jadi kalau misalkan ada acara seperti ini, memang setahun berapa kali, Pak? Biasanya bulanan ya. Jadi kita kan ada paguyuban seluruh Indonesia. Jadi kadang di Cirebon, Semarang, Jakarta, ya muter-muter Solo, Jogja gitu. Di Cirebon baru ini berarti ya? Di Cirebon ini udah 3 kali ini. Oh, 3 kali ini. Iya. Tapi memang yang luar biasa tempatnya di Pendopo ya, Pak? Ya, ini Pendopo ini enak tempatnya ini. Selain parkirannya enak, luas, sejuk gitu, nggak begitu panas. Dalam pameran keris ini, ada satu keris yang menjadi pusat perhatian Kang Ijul, adalah keris Kidukun, yang merupakan keris asli pemilik Pangeran Panjunan Cirebon. Dan kita tahu, Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman merupakan putra dari Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Jadi Kidukun ini yang kita tahu itu ada 3. Satu di Cirebon, satu di Sumedang, satu di Belanda. Cuma kita lebih memperdalam yang milik kita sendiri, yaitu dari Cirebon. Dan kebetulan pemilik awal dari Kidukun ini adalah Pangeran Panjunan. Dan memang kenapa bisa mahal? Sebetulnya relatif ya. Sebetulnya kita juga tidak mau jual. Cuma dikarenakan kita juga najar, sebagian dari penjualan Kidukun 50% akan kita sumbangkan ke keraton. Rencana kita seperti itu. Jadi kita buka di angka 2 miliar, penawaran baru 1,5. 1,5. Ya. Dan Satu bisa ya historinya ya, yang jelas sejarahnya ini yang memang lumayan bagus ya. Istilahnya dari sandangan juga, dari handle ini kan gold, emas ini. Handle emas, keris dengan dapur-dapuran yang pada awal seperti ini juga jarang. Dari bentuk juga jarang, makanya harga lumayan. Kalau yang di Sumedang kan tidak dijual belikan, karena masih di museum. Cuma karena ini pemiliknya bukan kesultanan, tapi pemiliknya pribadi. Kalau di seperti itu. Betul. Beberapa ahli sejarah dengan pakar-pakar budayawan lah, kita silaturahmi sambil mencari tahu.
Dan ternyata penempaan ini juga di abad 17, 16, 17. Jadi ada sejarah yang memang sudah tertulis bahwa keris dukun ini dulu dibuatnya oleh Pangeran Panjungan. Ada legalitas dalam bentuk sertifikat atau apa? Ada. Ini kebetulan sertifikat ini keluar langsung dari Kesultanan Cirebon. Dan memang sertifikatnya belum bisa kita keluarkan dulu dikarenakan nanti kalau sudah ada pembeli. Untuk mistis sendiri? Kalau mistis kita nggak lari ke sana ya. Kita lebih lari ke sejarahnya lah. Sejarah empuk-empuknya yang terdahulu pembuatnya sampai tangan-tangan terakhir yang memegang pusaka tersebut. Generasinya lah. Ini yang kita ketahui akhir dari pemegang terakhir pusaka tersebut itu Pangeran Argakusuma. Nah, keris ini sendiri bisa dipegang oleh Raden Sigit itu Dari keluarga. Oh. Dari keluarga. Berarti masih keluarga? Masih keluarga. Dari turun temurun dan memang zaman ke zaman lah. Jadi turun ke anak cucu. Ini sebenarnya. Ya, memang sebetulnya kalau pameran Tosan Aji atau keris ini rutin dilaksanakan di wilayah Cirebon. Nah, untuk kesempatan ini yang dilakukan di Pendopo itu ya memang dilaksanakan oleh paguyuban kami, yaitu Paguyuban Seni dan Tosan Aji Cirebon atau yang kita singkat Gusti Cirebon. Jadi ya tahun ini berarti sudah 2 kali pameran. Dari mana saja? Dari kolektor-kolektor yang datang? Kalau para pebursa dan kolektor itu dari berbagai daerah, bahkan mungkin nasional ya, dari Jawa Timur, dari kota kabupaten di wilayah Jawa Tengah, Jakarta, bahkan sampai dari Madura pun ikut menjadi peserta pameran kali ini. Ya memang peserta kita batasi ya, karena sementara ini masih keterbatasan tempat, jadi hanya 50 peserta. Berarti ini sistemnya dilelang? Kalau lelang itu sendiri, lelang barang sendiri dari masing-masing pebursa, mungkin ada barangnya yang ingin dilelangkan, dijual dengan cara lelang, dan para pembelinya pun ya pebursa itu sendiri, peserta pameran itu sendiri. Adapun masing-masing antar peserta atau pebursa pameran ini saling bertransaksi pun diperbolehkan. Ada satu keris yang harganya 2 miliar kepemilikan Pangeran Panjunan gitu. Ya. Dan hampir saya tanya, dan hampir semuanya adalah masih keturunan keraton, baik itu di Keraton Cirebon ataupun di beberapa daerah lainnya. Nah, Kang Angga sendiri ini sebagai ketua pelaksana atau panitia punya koleksi kerisnya? Oh, saya ada. Oh, punya. Warisan dari buyut. Oh, buyut. Gitu. Bisa Ya, diperlihatkan? Bisa diperlihatkan? Tapi memang bukan istimewa sih, jadi keris biasa aja. Nah, ini memang khas Cirebon. Khas Cirebon itu ya? Berarti Kang Angga ini luar biasa nih. Dan ini dikoleksikannya sudah berapa lama? Ini dari buyut saya, beliau lahir kurang lebih 1910-20-an lah ya. Dan beliau juga dulu di kampung tuh sebagai, kalau sekarang mandor desa atau lugu polisi. Nah, ketika beliau itu, ketika menjadi mandor polisi, umur beliau itu 20-25 tahun. Ini kalau digunakan untuk apa, Kang Angga? Kalau ini sih sebetulnya lebih kepada ke simbol. Jadi saat sekarang pameran pun ya, kebetulan saya sebagai ketua panitia ya harus, kalau kata sini nyangklek keris gitu. Oh, nyangklek keris. Sebagai ya mungkin juga kalau teman-teman memperhatikan setiap tanggal 2 April itu kan Kabupaten Cirebon tuh memperingati Hari Jadi Cirebon. Nah, para pejabat, para stakeholder di Kabupaten Cirebon pun ketika melakukan upacara pasti wajib ada keris. Dan ya kami yang mau sih ya kerisnya keris yang bagus-bagus, yang tua-tua mungkin gitu. Jangan keris-keris imitasi.